Oke. Kak Afgan mungkin memaknai 18 tahun berkarir di dunia musik seperti apa saat ini? Memaknai 18 tahun berkarir. Definitely kayaknya perjalanan yang panjang tapi nggak berasa. Rasanya kayak kemarin gitu. Saya baru pertama kali rilis album Terima Kasih Cinta tahun 2008. Mungkin karena saya benar-benar mencintai pekerjaan saya. Jadi setiap hal yang saya lakuin itu jadinya rasanya nggak kerja gitu. Saya menyenangkan, walaupun banyak ups and downs-nya, naik turunnya yang harus saya laluin, dan bukan termasuk perjalanan yang ringan juga, cukup berat. Banyak hal yang berat juga yang harus saya lakuin. Tapi tidak terasa gitu, karena ya itu tadi kita mengerjainnya dengan hati yang tulus. Kan perjalanan tahun 2008 sendiri seperti apa sih? Kapan akhirnya mungkin mau sedikit mungkin cerita gitu? Banyak lah ups and downs gitu, kayak melewati banyak proses sih. Ada proses jenuh, ada proses overwork, ada periode dimana saya, ini yang sulit-sulitnya ya, ada periode dimana saya ngalamin cedera pita suara, dimana saya harus nggak boleh nyanyi dulu gitu, waktu itu vokal rest selama 3 bulan. Saya udah ngelewatin banyak hal lah gitu, tapi ujung-ujungnya tetap saya lakuin karena saya memang I love music. Saya nggak bisa kebayang saya melakukan hal lain selain menjadi seorang penyanyi dan bermusik. Berapa itu kan mungkin suara sendiri mungkin keluar dari zona seperti apa sih? Dari zona jenuh sendiri. Saya cedera itu 2019. Itu benar-benar konser yang dekade nggak sama Om Erwin. Oh iya. Itu masih bikin konser juga dalam keadaan vokal saya lagi cedera gitu. Dan itu satu hal yang karena memang overwork ya, harus diakuin pada saat itu emang semuanya saya ambil gitu. Sekarang mungkin bisa lebih selektif dalam menerima pekerjaan. Waktu itu ya karena masih 20-an kali. Jadi ya udah gitu, sampai akhirnya saya harus ya terima konsekuensi ya, pita suara saya harus vocal rest gitu. Nggak boleh nyanyi, bahkan nggak boleh ngomong sebenarnya waktu itu, cuman saya nggak boleh nyanyi 3 bulan. Dan udah saya udah ngelakuin itu. Terus proses yang jenuh ya banyak lah, maksudnya yang kayak saya ngerasa aduh sebenarnya pengen banget nyari warna baru tapi nggak ketemu. Saya benar-benar baru ngerasain bisa nemuin warna baru dalam bermusik ya di album yang ini gitu. Ketika saya mutusin kerja sama Petra, sama Kamga, sama Randy, sama Gerald, orang-orang yang saya belum pernah kerja bareng sebelumnya, baru akhirnya bisa nemuin. Dan itu juga nggak, ternyata niatnya bukan bikin sesuatu yang beda ya, lebih ke organik aja sih keluarnya. Karena kalau dipikirin malah kayak pengen bikin sesuatu yang beda banget, justru malah jadinya terlalu effort dan nggak jujur dari hati. Kalau sama Erwin sendiri mungkin untuk konser seperti ini seperti apa, mungkin brainstorming dari Kak Afgan juga? Iya, ya kan ya itu kalau konser kan menurut saya etosnya harusnya nggak cuma sekedar parade lagu-lagu ya, gitu. Jadi semua harus ada ceritanya, harus ada konsepnya, ada sesuatu yang dengerin tuh bisa dapat gitu ya, gitu, nggak cuma denger lagu yang keren-keren gitu. Jadi itu ya brainstorming itu ya, karena kalau kemampuan nyanyi, kemampuan stage performance dan segala macam, pengalamannya Afgan udah sangat tinggi dan bagus gitu. Jadi tinggal sebenarnya persiapannya itu sih, lebih banyak bikin konsep supaya, karena menurut saya kalau konsep yang baik itu adalah musiknya tuh, musik dan sajiannya di dalam satu suasana yang penonton bisa rasakan secara utuh gitu. Itu yang susah sebetulnya gitu, dan itu udah harus ada story-nya kan, ada ceritanya. Itu yang lagi kita godok gitu. Mungkin tadi sempat cerita juga ketika mau mengulik lagu sama Om Erwin tuh dari napas juga harus diatur, mungkin bisa dielaborasi lagi. Kali ini kan apa di konser terbaru dengan Afgan yang lebih matang, yang juga mungkin sempat cedera pita suara, itu gimana selain napas, apalagi sih yang membuat effort seorang Afgan untuk menampilkan magic di setiap lagu beban Om Erwin? Kalau Om Erwin tuh benar-benar attention to detail ya. Detail dari lagu itu benar-benar diperhatikan, kayak ya waktu 2015 sih nafas itu benar-benar nggak boleh berhenti
sampai orkestranya udah berhenti aja saya nggak berhenti. Jadi hal-hal kayak gitu yang sebenarnya saya senangnya adalah magic itu justru menurut saya munculnya dari hal-hal detail yang mungkin banyak orang kadang-kadang nggak perhatiin gitu. Tapi karena kita benar-benar work on the details, justru malah magicnya tuh muncul dari situ. Karena ada perasaan merindingnya tuh dari hal-hal detail yang mungkin orang nggak pay attention. Dan ini kan perjalanan selama 18 tahun ini kan banyak perubahan dari Kafgan sendiri. Salah satunya adalah dari look kayak yang biasanya pakai kacamata ini nggak pakai kacamata. Ada memutuskan untuk tampil beda sendiri seperti apa sih Kafgan? Iya itu karena 2000 pandemi karena saya rilis yang itu album bahasa Inggris. Kayaknya waktu itu momen di hidup saya kayak pengen keluar dari image Afgan yang biasa. Jadi nekat bener lasik tanpa bilang dulu ke manajemen. Gue tiba-tiba udah lasik nggak pakai kacamata. Dan karena sebelumnya banyak yang bilang kayak Afgan jangan lasik deh, kayaknya nanti kalau nggak pakai kacamata ciri khasnya hilang. Terus nanti orang nggak kenal lagi sama Afgan, bentuknya nggak familiar gitu mukanya. Tapi pada saat itu saya emang kayak mau keluar dari itu semua, mau membuktikan bahwa saya bisa loh keluar dari apa ya tadinya dilimitasi, saya pengen keluar dari situ. Ya keterusan dia sampai sekarang. Sempet rasanya nggak pede nggak sih Kak awal mula nggak pakai kacamata? Sempet saya nggak pede, kalau ketemu orang nggak pede karena tapi banyak juga yang nggak nyadar loh. Afgan udah nggak pakai kacamata, udah nggak pakai kacamata dari berapa tahun. Awalnya sempet nggak pede sih karena kan ini zona nyaman dia. Tapi kalau buat saya sih saya lebih senang seperti sekarang sih, karena kalau mau pakai kacamata tinggal pakai aja kacamata buat fashion. Kalau terinspirasi kamu copot kacamata ini kita bareng-bareng, saya juga copot nih. Dan apakah penampilan lama itu akan ditampilkan dalam Ada bentuk satu lagu pakai kacamata. Ada. apakah penampilan Afgan yang bilang kacamataan atau meskipun itu akan muncul di visual nanti supaya ya penonton juga lebih retrospektif gitu. Ada yang jelas ada satu lagu yang akan berkacamata. Iya, apa ya? Lagu itu harus berkacamata. Karena judul lagunya kacamata. Jadi langsung lepas kacamata gitu. Iya. Kafgan dengan melepas kacamata sendiri banyak yang bilang katanya mirip opa-opa Korea nih, gimana nih Kafgan? Ya gimana dong? Saya opa-opa Padang. Ada. Afgan, apa yang bikin spesial untuk yang konser yang saat ini retrospektif dari apa tadi yang Afgan bilang siap-siap nangis itu maksudnya gimana? Karena saya juga pas pertama kali dengar kemarin preview dari Om Erwin udah mau nangis sih karena apa ya, rasa haru, rindu sih sebenarnya. Saya kangen banget nyanyi memang diiringi sama orkestra dan gak ada lagi yang saya pikiran selain Om Erwin gitu. Dan biasanya dengan orkestra itu lebih rasa merinding, rasa emosi itu lebih keluar. Menyayat, lebih Dan, syahdu. mengingatkan saya dengan konser-konser Krisya gitu. Waktu terakhir nonton Om Erwin bikin konser Krisya yang di JSS ya. Saya orangnya jarang nangis, tapi di konser itu nangis gua di konser itu karena nggak tahu ada suatu hal yang nggak bisa beda lah dengan konser band doang, dan orkestra pasti lebih masuk gitu kan. Jadi di konser ini juga bakalan ini ya, ada rasa haru atau seperti apa tuh? Ya biasanya sih Ya, gitu ya. lirik lagunya kan gitu semua. Biasanya sih gitu ya. Teman-teman saya sih udah pada kayak I cannot wait to cry at the concert gitu. Udah gak sabar mau nangis di konser. Tadi kan bilang, dan kalau bilang dari Boeing dari album pertama sampai album yang terbaru ini porsinya seberapa besar sih dari album sebelumnya? Apakah si si album baru ini bakalan Retrospektif. Susah sih. Itu bakal dibawain semua kah atau gimana? Retrospektif akan dibawain semua 10 lagu. Cuman sisanya ya lagu saya. Jadi dari 30 lagu ya 20 lagunya ya lagu yang udah hits gitu. Kayak Sadis, Terima Kasih Pada. Berarti yang hits semua atau yang ada lagu-lagu yang jarang dibawain gitu? Kayaknya kita pilih yang bener-bener yang sing along gitu. Karena kita bener-bener pengen ngerasain yang namanya satu venue tuh 4.000 orang nyanyi bareng Atau merasakan ininya ya, menyayat bareng. nyanyi bareng. Itu satu momen yang kayak euforianya dapat banget pasti. Enggak nih
sebagai orang mungkin Afgan sendiri kan mungkin seorang introvert menjadi dikatakan saya pasti kan mungkin pakai bola itu sebagai recharge energi dulu untuk Afgan atau seperti apa? Saya kalau nyanyi di panggung selalu recharge. Walaupun saya introvert, tapi begitu udah di panggung langsung dapat energinya dari penonton karena itu exchange energi yang menurut saya real gitu. Dan biasanya konser kita terakhir sih bener-bener saya nggak move on ya yang 2015 itu untuk move on dari malam itu tuh susah banget karena bener-bener wah euforianya sampai sekarang saya belum ngerasain lagi kayak gitu. Semoga nanti di konser 18 Juli ini bisa kayak gitu lagi atau mungkin lebih seru lagi euforianya. Kapten, penegasan aja dong, tadi kan disebutin ada 3 kolaborator. Kalau kita lihat karyanya Kapten kan ada sama Jackson Wang, Jersey, apakah mungkin ada satunya di bawah? Tadinya kita sempat ngobrolin itu tuh, cuman ya Tapi tetap 3-nya keren-keren. iya pengen sebenarnya waktu itu sempetnya kita kayak kenapa nggak bawa ya bilang kayak kenapa kita nggak bawa Jackson Wang atau Jesse, cuman ya bikin konser gini aja ya, mahal ya biayanya ya. Berat ya, mungkin di konser yang mereka sih bisa datang lebih murah. Dan mungkin mau menambahkan lagi terkait dengan memaknai konser ini buat Afgan seperti apa? Maksudnya dalam arti gitu loh, sekarang kan seperti kita tahu ya banyak bermunculan solos-solos baru yang menjadi idola gitu. Makanya ini jadi sebuah pembuktian juga bahwa ini loh ada seorang solois yang namanya Afgan gitu. Di tengah banyak industri yang muncul, ada Hindia, ada Satria, ada macam-macam yang baru yang lebih bagus karyanya. Gimana sebenarnya? Saya sih nggak pernah mau punya pemikiran kayak gitu ya, pembuktian. Karena namanya pembuktian pasti nggak akan pernah puas kitanya. Habis selesai pembuktian ini mau membuktiin yang lain. Niat saya adalah saya ingin memberikan suguhan konser yang sebaik-baiknya. Saya ingin mengembalikan lagi betapa sakralnya konser musik gitu, kayak there's a magic that only happens that night in that venue. Nah, itu yang saya rasain dari konser-konser hero saya seperti Krisya. Itu sih niat saya dan ingin lebih ke merangkul semua fans saya yang udah ada dari day one, dari hari yang pertama sampai sekarang setia. Saya ingin merayakan itu bareng-bareng mereka gitu. Kayak lihat semuanya satu-satu, saya nyanyiin satu-satu. Itu sih niatnya. Intimate ya. Mas Erwin, setelah begitu banyak kerjasama dengan musisi besar Indonesia, apa tantangan terbesar untuk menerjemahkan perjalanan karir Afgan dalam konser ini? Iya, mungkin kalau konsep kan kita tahu emang musik tuh akan melandasi semua karena musik itu yang didengar dan itu jadi satu materi utama dan si penyanyinya yang kita katakanlah artisnya yang kita iringin atau kita support itu kita tuh nanti kayak berdialog kan. Jadi Afgan kemana kita harus ikut atau kita kemana Afgan ikut, jadi orkestra tuh kita bikin lebih megah, Afgan harus nyanyi lebih megah gitu. Jadi interaksi itu yang membuat yang terjadinya yang Afgan bilang namanya magic itu gitu. Karena itu kadang-kadang nggak terjadi di latihan, tapi di panggung tiba-tiba terjadi sesuatu yang peristiwa dahsyat karena ada energi dari penonton, ada energi dari semua. Sebetulnya itu yang jadi tantangan saya. Nah, untuk itu kita perlu persiapan yang jadi semua harus terencana, tapi itu disiapin mudah-mudahan terjadi yang namanya magic itu gitu. Jadi kalau saya jawab yang tadi yang soal yang di dunia musik banyak penyanyi baru apa segala, menurut saya itu seperti Afgan, dia terinspirasi oleh Krisya. Jadi menurut saya emang kita semua seniman akan saling menginspirasi, akan saling memberi pengaruh dan segala macam, terutama kalau yang anak-anak muda. Saya rasa dari konser ini atau bahkan sebelumnya banyak juga penyanyi-penyanyi muda yang terinspirasi oleh Afgan gitu. Jadi seperti itu saya juga akan lanjut terus dari mereka juga. Iya gitu, bulak-balik itu jadi sakit. Iya maksud saya gitu. Jadi Biar emang justru malah semakin hidup nanti industrinya. otomatis emang begitu. Kita saling menginspirasi lah. Gitu. Ya. Terima kasih ya.